Suasana Prapaskah seringkali menjadi suasana yang tidak mengenakan. Sing biasanya mangan enak tiba-tiba pantang puasa. Yang lagi diet malah didukung, malah kebenaran sisan. Termasuk saya itu yang beruntung. Ulang tahun masa Prapaskah mesti ana wong jaluk ditraktir, ora bisa mau lagi kon pantang kok kon mangan. Aman bagi saya. Saya senang dengan Prapaskah. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Masa Prapaskah adalah saat yang paling tepat untuk menanggapi seruan rahmat Allah pada umatnya, undangan keselamatan yang disampaikan Allah kepada kita. Hari ini mengawali masa Prapaskah kita menandai diri kita dengan abu yang diletakkan pada kepala kita. Menaruh abu pada kepala kita adalah lambang pertobatan yang sudah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama, sebagaimana bisa kita temukan di dalam kitab suci. Kita mengungkapkan sesal kita mengungkapkan pertobatan kita, supaya Allah sungguh berbelas kasih kepada kita, bermurah hati kepada kita, dan menerima kita kembali sebagai anak-anak yang dicintainya yang akan diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam perayaan Rabu-Abu yang membuka rangkaian masa Prapaskah ini, kita diajak mengungkapkan syukur kita atas kasih Allah yang begitu luar biasa, yang membawa kita kembali sebagai anak-anak yang dikasihinya. Rasa syukur ini kita satukan di dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, waktu terasa begitu cepat berlalu. Tahu-tahu kemarin sudah Natal dan begitu cepatnya kita segera memasuki masa Prapaskah. Apalagi perjalanan di sepanjang tahun 2020 itu rasanya begitu cepat. Kita masih ingat tahun 2020 yang lalu masa Prapaskah tidak berhasil diselesaikan dalam keadaan biasa. Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 ada pengumuman bahwa mulai tanggal 20 Maret misa ditiadakan, diganti dengan misa online. Itu baru memasuki 3 minggu atau 4 minggu Prapaskah. Begitu cepatnya. Dan tahu-tahu sekarang kita sudah sampai lagi pada masa Prapaskah. Itu juga yang dirasakan oleh si Paijo dan Tulkiem. Kemarin mulai hari Senin ketika Tulkiem mengajak Paijo, "Jo, daftar yuk ben bisa melu bebawu nampani awu." Apa yang dikatakan Paijo? "Aku janjane wegah loh." Loh, kenapa sih wegah? Lah wong siki menggereja ki rasane dadi aneh. Sebabnya apa sih? Loh, gerejane sepi. Ada gangguan keringat lagi ya. Sudah gerejane sepi. Biasanya neng gereja mandan mending dalam pemandangan sing mandan ayu-ayu siki ketutupan kabeh. Nah, itu semua pakai begitu. Masih ada lagi nganggo masker ditutupi tebeng. Di gereja-gereja kalau di katedral masih mending ya, komuni biasa. Di tempat lain komuni pakai tebeng. Semua menjadi aneh. Maka bagi Pak Ijo rasanya, aduh kok kayak ngene temen sih. Itu hari biasa, minggu biasa, Pak Natal pun kayak gitu. Apa maning ki Prapaskah? Wis suasanane ora kepenak. Masa pertobatan lagu-lagune dadi kayak kabeh. Tadi lagu pembukaan mandan mending ya. Kan lagu-lagu Prapaskah biasanya lalu slow semua begitu. Maka bagi Pak Ijo rasanya kok kaya ngono temen. Deleng panti imam altare kanggone wungu peteng. Untung dikei lampu padang. Di tempat lain saya pernah mau misa itu malah kok altarnya peteng dedet ya. Oh, ternyata bukan hanya pinggirnya yang ungu, tengahnya melu ungu, peteng dedet benar-benar betul. Suasananya bagi Pak Ijo Prapaskah itu menjadi suasana yang tidak
tidak menyenangkan, tidak menarik sama sekali. Lalu dia mengatakan, wis lah, pas kau rasa menggereja esok pas Paskah bae lah. Si Tulkia mengatakan, "Jo, nek aku melu Paskah ya kudune melu Paskah kepriwe sih? Dene ngerti-ngerti nebeng nang Paskah. Yula pada daftar lah. Wegah. Yula daftar tak daftar napa? Moh. Sampai sekarang masih belum mau. Apa besok mau ke gereja apa ndak? Embuh takonono dewek. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, memang rasanya Prapaskah bagi orang Katolik itu menjadi masa yang istimewa. Di satu sisi istimewa karena kita tahu mau mencapai Paskah, tetapi di sisi lain suasana Prapaskah seringkali menjadi suasana yang tidak mengenakan. Sing biasanya mangan enak tiba-tiba pantang puasa. Yang lagi diet malah didukung, malah kebenaran sisan. Termasuk saya itu yang beruntung. Ulang tahun masa Prapaskah mesti ana wong jaluk ditraktir, ora bisa mau lagi kon pantang kok kon mangan. Aman bagi saya. Saya senang dengan Prapaskah. Tetapi itulah suasana gambaran umum yang sering kali kita temukan. Saya masih ingat ketika belum tahbisan, saya itu tugas di Kutoarjo. Ada satu stasi tempat asalnya Olmo Ratman, Ngandagan. Itu setiap misalnya itu minggu pertama, minggu ketiga begitu, minggu pertama bahasa Jawa, minggu ketiga bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu masih pakai gamelan. Pada masa Prapaskah yang biasa nabuh gamelan itu anak-anak SD SMP pada nggak mau nabuh. Kenapa? Gamelannya alon. Iya, nggak mau mereka. Tapi nanti begitu Paskah semangat sekali karena lagu-lagunya lalu mereka terasa menyenangkan. Prapaskah bagi mereka alon, ora kepenak dinyanyikan. Tetapi saudara sekalian yang terkasih, di balik itu semua justru sebetulnya masa Prapaskah yang diberikan kepada kita menjadi kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat istimewa. Itu yang semestinya terjadi, bukan yang dipandang oleh Pak Ijo tadi. Kenapa? Karena pada masa Prapaskah kita ini mendapat kesempatan secara khusus untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang ingin mengundang kita untuk bertobat kembali diselamatkan. Apa nih hari-hari biasa tidak merenungkan, ya merenungkan, cuma kadang-kala ya kerasa. Nah, masa Prapaskah lebih terasa karena waktunya dikhususkan untuk itu. 40 hari loh. Kalau ngitungnya mulai Rabu besok 40 dino, tapi minggunya aja dihitung jadi ini lebih. Selama 40 hari kita diajak untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang ingin supaya kita bertobat dan kembali selamat. Bacaan-bacaan pada hari Minggu istimewanya mengarahkan kita semua ke sana, pertobatan yang membawa keselamatan. Lalu yang kedua, kita juga diberi kesempatan untuk menimba seluas-luasnya kemurahhatian Allah dengan menerima sakramen-sakramen yang juga membawa kita pada keselamatan. Salah satunya adalah sakramen rekonsiliasi, tobat. Natal yang lalu kita itu menerima absolusi umum, ya toh? Lah aturannya gue nek wingi wis absolusi umum, ya siki aja absolusi umum. Absolusi umum itu kan kalau ada kesempatan langsung ngaku dosa. Nah, sedurunge absolusi umum maning ngaku dosa kudune. Nah, bagaimana pandemi seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kuskupan itu kan sudah lama mengatakan tidak melarang umatnya minta pengakuan kepada romonya. Romonya silahkan melayani dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mumpung akeh umatnya nganti tekan balkon, biasanya kan orang tekan balkon. Mumpung lagi akeh umatnya tak takon. Bapak Ibu sudah pernah mencoba ketemu romonya minta pengakuan dosa apa belum? Lah kuwe kesempatan digunakan. Wis ana 40 dina dinggo. Habis misa pagi atau kapan, mau saya mau ngaku dosa. Nek ana kesempatan ngaku dosa. Ini sakramen keselamatan bagi kita. Pada masa ini juga nanti malam Paskah mestinya ada sakramen baptis yang menyelamatkan juga. Maka ini kesempatan bahwa kita diberi kesempatan kemurahan hati Allah menerima sakramen yang membawa keselamatan pada kita. Juga kita menerima pada masa Prapaskah ini kesempatan khusus
menanggapi kebaikan Allah melalui hidup doa, hidup puasa dan pantang mati raga, dan hidup dengan amal kasih. Bacaan Injil tadi. Kalau kamu memberi sedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, itulah cara kita menanggapi tawaran keselamatan Allah lewat 3 hal yang jelas kelihatan. Amal kasih, doa, dan laku prihatin, puasa dan pantang. Jadi puasa pantang kita bukan sekedar puasa pantang, tapi ini adalah cara kita menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Besok abu-abu, pantang, dan puasa. Wong Katolik gampang, puasane mung pindho, abu-abu kaya Jumat Agung. Sing Jumat liyane pantang. Lah Jumat liyane tak melu puasa, ya apik, tapi kan ora kudu. Nek gelem pantang puasa silakan. Lah 40 dina tak pantang kabeh, silakan. 40 dina pantang puasa, luwih apik maning. Kenapa kita tidak melakukan itu? Pantang puasa bukan demi pantang puasanya, tapi karena kita mau menanggapi kebaikan Allah. Selagi kita berpantang dan berpuasa, kita melakukan amal kasih, menolong orang lain, apalagi dalam situasi masih pandemi COVID-19 ini. Di dalam masa pantang puasa, sambil berpantang puasa, sambil berbuat baik, jangan lupa berdoa. Biasanya ada ibadat jalan salib, itu kan termasuk doa, selain doa-doa pribadi kita tentunya. Dan yang jelas juga kita diberi kesempatan lebih dekat dengan Yesus yang akan kita renungkan penderitaannya demi keselamatan kita. Jadi kita itu belajar dari Yesus bahwa untuk mencapai kemuliaan itu harus lewat jalan derita salib. Yang tadi diingatkan Tulkim pada Pak Ijo, Jok, nek kowe melu malam Paskah ya kudune melu masa Paskah, aja ujug-ujug tekan malam Paskah. Ada proses yang dilewati. Dan kita diingatkan, seringkali sebagai orang beriman kita masih sukanya kayak gitu. Melu Yesus yang mulia, nek Yesus menderita tak tinggal. Yesus lagi dicerca, lagi disiksa, bukonolah menderita dewek, dicerca dewek. Wah, Yesus bangkit, melu haleluya. Itu kan mung dompleng tok. Padahal kita diajak selama masa Prapaskah supaya kita ambil bagian dalam perjalanan Yesus mencapai kemuliaan. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, Prapaskah itu sebetulnya bukan masa yang tidak enak, bukan masa yang menyedihkan, bukan masa yang menakutkan, bukan. Loh, tapi kan kon bertobat. Kalau nggak bertobat gimana? Lah ya kuwi salah dewek. Allah tidak pernah nakut-nakuti kita kok. Allah hanya mengatakan, nek kowe kepengin selamat, bertobat. Nek kowe kepengin selamat. Nah, nek kowe gelem bertobat berarti kan ora kepengin selamat, Mbok. Allah itu enggak pernah memaksa kita kok. Yuk sing kepengin selamat, yuk melu aku bertobat kene. Nek kowe mau tobat tak openi. Itulah tawaran keselamatan Allah. Maka Prapaskah bagi kita sebetulnya adalah kesempatan untuk mengubah, termasuk ambil bagian mengubah jalan salib kita, jalan penderitaan kita menjadi jalan kehidupan mulia. Jalan salib menjadi jalan mengubah, untuk mengubah penderitaan menjadi sukacita. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita ambil bagian di dalam Yesus, perjuangan Yesus. Saudara sekalian, hari ini kita mengawali masa Prapaskah dengan abu-abu. Menerima abu, meletakkan abu. Nah, biasanya diolesi, nanti lain ya. Ini adalah tanda pertobatan yang sudah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Orang yang bertobat menandai dirinya dengan abu. Tanda. Maka abu itu adalah tanda. Lah, saya enggak dapat abu, apa abunya kesepentingan kurang akeh. Bapak Ibu enggak usah bingung, saudara sekalian. Sitik apa akeh wong kuwi jenenge tanda. Wong nyatane biasanya diolesi kandel-kandel, begitu metu langsung nganggo tisu basah diusep-usep, kono blepotan kabeh malahan. Kenapa? Metu jalan isin, mbok ditakoni, kuwi si batu kan apane? Dibusek. Kalau percikan air suci, mau saya belum kena air suci, kebiru akeh sisan. Aduh, make up saya rusak. Salah maning. Abu itu kabeh. Tanda apa? Saya lagi bertobat. Itu tanda. Yang paling utama adalah yang ditandakan yaitu pertobatannya. Abunya boleh hilang, tapi pertobatannya jangan hilang.
Bahkan pertobatan bukan hanya di masa Prapaskah, tapi juga dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah berikan kesempatan pertobatan kepada kita. Dan kita akan mengawali masa pertobatan tahun 2021 ini dengan menerima abu pada kepala kita. Sekaligus saya sampaikan penerimaan abu pada tahun ini bukan dioleskan bentuk tanda salib di dahi, tapi akan ditaburkan sedikit di kepala kita. Karena romonya nggak boleh nyenggoli mbok ono covid. Nah, maka diakali begitu. Maka nanti maju itu seperti komuni seperti biasa, imam tidak akan mengatakan atau diakon tidak akan mengatakan bertobatlah dan percayalah, enggak. Saya akan hanya mengatakan satu kali, kemudian maju seperti komuni dan langsung ditabur, langsung kembali ke tempat duduk. Semua saja, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis, yang sedang kena halangan atau tidak, semua silakan untuk menerima abu. Mari sekarang kita lanjutkan dengan pemberkatan abu. Saya mohon supaya semangat tobat kita sungguh berkenan di hadapan Allah dan membawa rahmat bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami sambut ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami dan sesama kami. Dengan pengantaran Kristus kini dan sepanjang segala masa.